Ibu Juan kan sekarang menjadi Poluan Bintang 1. Pada saat waktu pertama kali masuk pendidikan kepolisian ini, apa sih Bu yang dirasakan? Atau ada cerita lucu, cerita duka, atau cerita yang menyenangkan yang bisa dibagikan selama perjalanannya hingga sampai di level saat ini? Ya, kita hadapi ya dengan riang gembira. Pasti dalam apapun ada hambatan, ada tantangan, hanya kita bisa bagaimana untuk mengatasi itu ya. Makanya segala kegiatan kita hadapi dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan riang gembira. Jadi kita bisa happy pada saat susah, kita bersama-sama dan berupaya bagaimana bersama teman-teman bisa untuk melangkah bersama, sehingga kita dalam suka duka bisa bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri saja pasti berat gitu. Betul. Karena semuanya kalau dikerjakan bersama-sama bisa lebih mudah ya Bu. Lebih guyup ya, lebih enak. Kayak ada teman sepenanggungan. Ya. Kalau bisa ada temennya, susah ada temennya, nggak kita aja yang susah temennya. Tapi umumnya kita senang, kita riang gembira lah untuk melaksanakan pendidikan, lucu-lucu aja gitu. Tapi pendidikannya yang paling menantang yang Ibu rasakan dalam pelatihan menjadi seorang polisi wanita itu apa sih Bu? Kalau latihan-latihan tentu ya memerlukan kesiapan fisik ya. Dan kebetulan kan saya dari olahraga jadi sudah terbiasa terlatih. Olahraganya apa sih Bu yang disuka? Berenang, tenis, tenis lapangan ya. Tenis meja masih bisa lah, masih main itu. Nanti kapan-kapan kita main. Ya, boleh. Jadi untuk kegiatan-kegiatan fisik insya Allah bisa diikuti karena terbiasa untuk latihan-latihan di lapangan ya. Jadi apapun kita hadapi dan kalau kita sudah terlatih, insya Allah kita bisa menghadapi segala kesulitan. Iya, Bu Jen kan sebelumnya tadi cerita pernah menjadi dosen ya. Nah, sekarang menjadi seorang polisi wanita, ada perbedaan nggak Bu yang dirasakan? Khususnya dari orang-orang sekitar, dari lingkungan, setelah Ibu menjadi seorang polisi? Ya, tentu ya, karena perubahan lingkungan ya. Dan kebetulan, alhamdulillah selama perjalanan karier saya bisa mendapatkan pengalaman baik di pembinaan maupun di operasional. Jadi awal-awal penugasan kami di Sepoluan di sini kita mengajar. Kemudian karena kami terus berupaya ingin tahu tentang kepolisian, kita berupaya untuk meningkatkan diri, sekolah kejuruan sehingga kita bisa punya bekal. Dimanapun kita bertugas kita punya bekal. Dan alhamdulillah ketika kami pindah ke Jawa Timur, diberi kesempatan untuk jadi Kapolres ya, 2 kali Kapolres di sana, kemudian juga menjadi Wakapolwil. Nah ini jadi ada pengalaman-pengalaman lapangan yang bisa mewarnai perjalanan karier saya. Juga untuk di bidang pembinaan di SDM, kemudian di logistik, dan untuk di operasional lainnya kami di BNN pernah karena sangat operasional di sana ya, karena memang bagaimana waktu itu tugas kami juga sebagai Direktur Alternatif Development mengalih fungsikan ladang ganja dan juga membina daerah-daerah rawan supaya mereka baik. Nah itu sangat banyak sekali pengalamannya dan kembali lagi ke sini ke Lemdikat ke dunia pendidikan. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda, balik-balik lagi ke dunia pendidikan. Sebelumnya dosen, sekarang bedanya untuk memperkuat kepolisian Republik Indonesia ya Bu Juan ya. Kontribusinya bisa bermanfaat untuk institusi. Yang menarik ini tadi saya dengar Ibu menjabat pernah jadi Dirut Pemberdayaan Alternatif di BNN. Ya. Ada cerita nggak Bu yang maksudnya yang menarik kan di sana, maksudnya tadi mengelola ladang ganja, apa mungkin yang bisa Ibu ceritakan dari pengalaman menjabat di sana? Ya, jadi saya menjabat Direktur Pemberdayaan Alternatif ya atau Alternative Development itu selama 1,5 tahun, 1 tahun setengah ya. Jadi ada wilayah pedesaan dan ada wilayah perkotaan. Nah, perkotaan itu adalah membina daerah-daerah yang rawan. Yang rawan itu berdasarkan data. Tingkat penjualannya tinggi, pemakainya tinggi. Jadi satu daerah tuh memang sangat rawan karena ada yang jadi kurir, anak-anak, ya, kemudian juga ibu-ibu. Nah, disitulah kita bagaimana mereka merubah pandangan hidup mereka untuk lebih sehat. Kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, kepada anak-anak, pada pemudanya, kepada ibu-ibunya. Banyak, ada pelatihan memasak, kemudian merias pengantin,
anak pemudanya kita berikan pelatihan servis AC ataupun handphone. Nah, jadi mereka akan lupa kegiatan-kegiatan yang memang sangat merugikan mereka. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan ini mereka diharapkan bisa hidup lebih sehat, lebih aman. Nah, ini di kota-kota. Kemudian kalau di pedesaan itu bagaimana mengalihfungsikan lahan ganja, itu maksudnya para petani-petani yang memang biasanya menanam ganja, kalau kita berikan pelatihan, toh mereka tidak akan pergi ke ladang. Akhirnya mereka punya kemampuan. Ibu-ibunya kita beri pelatihan juga, bapak-bapaknya juga kita beri pelatihan, entah beternak ataupun ibu-ibunya bisa membuat kue, ya, dan mereka bisa langsung kita bantu pemasarannya. Nah, di suatu daerah itu kita bantu pemasarannya, misalkan mereka bisa membuat kue-kue basah, bisa dikirim ke hotel. Daily mereka, jadi setiap bulan bisa dapat penghasilan kan dari situ. Mereka bisa percaya diri bahwa ternyata hidup ini dengan kegiatan dan keahlian bisa hidup sehat, tenang, ya kan, tidak dikejar-kejar. Itu tugas-tugasnya. Jadi banyak juga suka dukanya. Jadi sampai ke pelosok-pelosok, kadang-kadang ibu-ibu tanya, kalau yang namanya ganja itu kan cuma daunnya saja ya Bu, katanya. Loh, nggak ada di aturannya undang-undang kesehatan. Dari pucuk sampai akar. Ibu-ibu kan mau dibikin apa, mau dibikin sayuran. Kita harus menjelaskan itu supaya mereka paham. Jadi itulah sebagian daripada perjalanan ketika menjadi direktur alternatif development. Kalau mereka berhasil, kita senang, kita bangga. Karena masyarakat berdaya bisa lebih baik. Dan ibu-ibu kan, mereka bisa berdaya sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana anak-anaknya juga tidak menjadi kurir, tapi punya kemampuan disekolahkan lagi. Alhamdulillah, kalau kita bisa memberikan dan kita awasi. Dan itu harus melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk saling mendukung. Iya, menarik sekali. Bu Juan, tapi kita tidak bisa lupakan bahwa pekerjaan seorang polisi itu tentu memiliki resiko yang tinggi ya. Nah, pada saat Ibu memutuskan menjadi polisi wanita, apakah sudah memikirkan hal itu? Ya, pasti setiap pekerjaan ada risiko ya, apalagi di kepolisian. Tentunya kita harus mempersiapkan diri fisik dan juga mental, dan jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena semuanya kita ingin mendapatkan perlindungannya tentunya ya. Jadi ada keseimbangan antara kemampuan kita, strategi kita, dan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan supaya kita bisa berjalan baik, bisa berjalan lancar. Tapi sepanjang perjalanan karir Ibu pernah tidak Bu ditugaskan untuk satu tugas yang memiliki resiko yang tinggi yang mungkin bisa mengancam keselamatan? Ya, pasti adalah sebagai Kapolres kan, apalagi daerah rawan, pasti ada itu. Tapi kita bisa bersama-sama anggota menjadi satu tim yang solid sehingga kita bisa mengatasi itu. Boleh ceritakan Bu, waktu itu waktu kejadian apa sih? Biasa saja, seperti biasa. Kalau di Surabaya itu kan kita ada pertandingan bola tuh kan. Bagaimana kalau sudah Persebaya main kan pasti penontonnya banyak. Apalagi kan mereka punya musuh-musuh, ya kita harus bisa menciptakan satu situasi yang kondusif agar fans yang fanatik itu bisa bersahabat, jangan sampai menjadi masalah. Nah, ini sangat menarik ya, karena memang biasanya penontonnya sangat banyak, sehingga berupaya keras untuk bisa merangkul mereka ya, tetap tertib, penontonnya nggak ada masalah-masalah. Dan ini sebetulnya perjuangan, tapi kita laksanakan dengan senang hati ya. Kita bersahabat dengan mereka supaya mereka tertib saat menonton, karena penonton fanatik itu luar biasa. Dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama sehingga setiap pertandingan besar itu bisa berjalan baik. Ya. Dan fakta yang saya temukan juga katanya Bu Juan itu dipanggil Bunda oleh bonek mania. Ini bagaimana ceritanya? Dulu karena memang pas waktu saya Kapolres Surabaya Timur itu tempat pertandingannya kan di Stadion Tambak Sari. Itu kan salah satu wilayah di Surabaya Timur. Jadi kita memang selalu bersama-sama dengan teman-teman yang dari terutama yang pecinta-pecinta
Persebaya yang sangat fanatik, ya gitu, yang harus kita kawal, gitu kan, ya kita berperan sebagai ibu dulu di sini, ngasuh mereka supaya mereka bisa tertib, jangan sampai pada saat pertandingan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita asuhlah mereka. Itu cara mengasuhnya gimana sih Bu? Ini bonek mania loh, mereka supporter yang cukup fanatik lah. Ya kita atur nanti pada saat menonton di sana nggak boleh ada bakar-bakar ya. Nah, nanti setelah itu nanti kita bisa makan, siapkan kuenya gitu ya. Jadi jangan akrab sampai ya, mereka Ibu, ya? kelaparan, jangan sampai kehausan, kita siapkan. Tapi diatur, jangan ada lagi asap-asap bakar-bakaran ya. Habis ini kita makan. Biasalah kita sebagai ibu ngasuh-ngasuh anak-anak gitu. Bunda bagi supporter ya. Bu Juan, ini saya lihat banyak banget nih buku di sini yang ada wajah ibunya. Nah, ini rata-rata yang bikin majalah ini dan pencetakannya itu di mana ya, Bu ya? Nah, ini newsletter. Nanti mau Mbak Gesmi tak kasih tunjuk tempatnya ya. Boleh, mau Bu. Proses pembuatan ini. Iya. Ya, nanti kita ada di sini ya. Ada. Boleh nanti deh. kita lihat ya. Oke. Ayo kita lihat. Ya, kita lihat. Ini tiap bulan ada nih. Saya bawain.